Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas kesehatan kita, atas nikmat-nikmat kita, sehingga kita mampu melaksanakan jamaah Jumat pada hari ini. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh, jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya, jika kita kufur jauh dari Allah, tidak bersyukur dengan nikmat yang kita nikmati hari ini, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Salawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW dengan meneladani, mencontoh perilaku Rasulullah sehari-hari, sunnah-sunnah beliau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan nanti di yaumul hisab, yaumul qiyamah, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, hampir kita sudah memasuki 2 bulan terakhir dari tahun 2025, di mana kehidupan kita semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ekonomi yang tidak jelas, berbagai masalah-masalah yang menimpa pada diri kita sendiri, terutama dalam bidang ekonomi, yaitu mencari rezeki. Mencari rezeki itu adalah kewajiban. Mencari rezeki halal adalah amanah untuk kita semuanya yang harus kita laksanakan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak butuh yang namanya istilah keuangan. Pasti semua manusia memerlukan yang namanya uang.
Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita mencari rezeki yang halal? Perlu kita pahami. Yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa bekerja hakikatnya adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Falladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajran kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan lupa untuk menafkahkan apa yang sebagian harta kita. Karena Allah telah menjadikan harta yang kita cari kekuasaan kita. Yang kita miliki, harta kita ini adalah amanah dari Allah. Mustakhlifina fi. Sehingga orang-orang yang beriman dan berinfak, maka baginya adalah ajrun kabir, yaitu pahala yang besar. Sebelum kita menginjak kepada pemahaman mencari rezeki yang halal, perlu kita ketahui rezeki yang kita miliki atau semua yang kita miliki pada saat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwasannya setiap harta kita, anak-anak kita itu adalah fitnah, cobaan, sebagai cobaan dari Allah. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Jadi makna yang kita pahami, sesungguhnya setiap apa yang kita miliki ini adalah fitnah, cobaan dari Allah. Bagaimana kita mencari rezeki yang halal? Diperlu atau dibuat apa rezeki-rezeki yang kita miliki atau harta kita miliki untuk apa? Maka manusia harus menggunakan setiap rezeki yang dimiliki untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal ibadah nanti di hari kiamat. Sebelum kita memahami bagaimana mencari rezeki yang halal itu, perlu diketahui, jangan sampai kita mencari rezeki lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian tulhikum, melalaikan kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jadi konsep mencari rezeki yang halal itu jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Saking sibuknya mencari rezeki, ibadah tergesa-gesa. Sholatnya tergesa-gesa, tidak sempat zikir, tidak sempat berdoa, habis salam langsung melanjutkan kerjaannya. Nah ini kan melalaikan.
an dzikrillah. Padahal kalau kita hitung, Allah Subhanahu wa taala memberi kita waktu 24 jam. Yang kita gunakan ini untuk sholat tidak sampai 15 menit sudah selesai. Namun seringkali kita lalai, kita lebih banyak sibuk dengan pekerjaan kita, namun tidak sempat setelah sholat dzikir kepada Allah dan berdoa. Jamaah rahimakumullah. Yang paling utama dalam mencari rezeki itu adalah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Di antara yang sering kita temukan sebagai seorang penjual atau pedagang, maka hindarilah perilaku riba, di mana perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Islam, yang merugikan orang lain, misalnya dengan cara menaikkan harga, memberatkan timbangan, tidak adil atau menipu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, innamal bai'u mithlu riba wa halal bai'a wa harrama riba. Sungguh jual beli itu sama dengan riba. Kalau tidak menggunakan ekonomi yang baik, dalam artian antara pedagang dan pembeli itu ridho dengan harga yang sudah disepakati, maka tidak dinamakan riba. Sehingga Allah halalul baya, menghalalkan jual beli. Ketika jual beli itu tidak ada atau tidak merugikan salah satu dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sehingga mayoritas diri kita yang seorang pedagang, maka dengan hati-hati supaya rizki yang kita peroleh tidak berunsur riba, tidak berunsur menipu, maka kita harus hati-hati. Di samping itu, mencari rizki itu juga harus dengan menghindari unsur judi. Jelas dalam Quran disebutkan, surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, merupakan perbuatan yang keji, buruk, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Maka hindarilah la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang beruntung. Jelas khamr menjadi penyebab utama, minum-minuman yang keras, memabukkan itu menjadi penyebab utama daripada hilangnya akal seseorang. Sudah jelas. Berjudi, sekarang banyak berbagai perjudian yang bersifat online, di mana tinggal buka HP, dapat uang. Nah, ini salah satu menipu. Judi online itu penipu. Pertama, kita diberi kemenangan. Pertama, kedua, dapat uang. Selanjutnya, kita akan merugi.
sampai sudah kecanduan. Itu sudah jelas dalam Quran, tapi dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang perjudian itu sungguh luar biasa. Nah, ini salah satu menghindari supaya rezeki kita halal. Kemudian juga diantaranya dengan cara-cara yang mencari ramalan-ramalan bagaimana rezeki kita, itu juga salah satu cara rezeki yang tidak halal. Di samping itu dalam Quran juga disebutkan jangan sampai perbuatan-perbuatan misalnya menipu itu kita lakukan dalam mencari rezeki. Surat Al-Mutaffifin misalnya ayat 3. Wailul mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'an-nasi yastawfun. Apabila menerima takaran dari orang lain mereka dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ini sudah jelas. Profesi sebagai pedagang itu sungguh luar biasa. Ketika menimbang harus adil. Bagaimana jangan sampai merugikan. Atau jangan sampai bagian rezeki yang kita dapatkan melalui berdagang tadi menjadi haram. Gara-gara imbangan. Nah, ini surat Al-Mutaffifin menegaskan supaya kita berhati-hati ketika melakukan jual beli. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu menjadi susah untuk mencari rezeki. Tantangan-tantangan atau halangan-halangan yang sering terjadi pada diri kita itu kadangkala menjadi penyebab rezeki kita menjadi susah, seret bahasane ngono ya. Di antaranya an-naumu ba'da subhi. Tidur setelah subuh. Menjadikan diri kita malas. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kelancaran rezeki pada umatku ketika pagi hari, saat mereka bangun tidur. Ya, kalau sudah bulanan yang sudah jelas, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bekerja sebagai orang-orang yang masih misalnya berdagang maupun wira swasta, maka semua harus dihindari tidur setelah subuh. Dan di antara halangan rezeki kita menjadi seret itu adalah al-kasal, rasa malas. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada sahabat Umamah dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesusahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jumni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu dari rasa takut atau pengecut dan juga rasa kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Dan aku juga berlindung kepadamu dari hutang piutang.
wa qahri rijal, dan orang-orang yang selalu meneror kita. Kita berlindung dari Allah. Nah, salah satu bentuk ujian penghambat setiap orang rizkinya menjadi seri itu rasa malas. Dan juga wala badidain, banyaknya hutang kepada orang lain. Ada sebuah kisah di mana seorang wali yang profesinya sebagai hamul. Hamul itu kayak angkut-angkut barang gitu. Beliau ini setiap satu kali mengangkut barang dapat upah. Upahnya itu untuk makan pada hari itu. Setelah itu dia kembali beribadah kepada Allah. Jadi apa yang dimiliki pada hari itu mencukupkan dirinya dalam arti untuk makan, itu cukup bagi kita. Namun kadangkala manusia ini seringkali dihinggapi rasa-rasa tamak, rakus, ya, sehingga yang kita dapat hari ini masih tetap kurang. Bahkan obat atau tenangnya hati kita, jiwa kita ini akan menjadi tenang. Kita tidak khawatir dengan rizki kita karena sudah menjadi hak milik kita. Sebaliknya kita akan khawatir mencari rizki kita. Kalau bukan rizki kita, berapapun usaha kita, maka kita tidak akan dapatnya. Jadi rizki hari ini adalah milik kita. Adalah usaha kita. Tidak usah memiliki keinginan yang berlebihan dalam hal harta benda. Karena kadang-kala orang itu sibuk dari pagi sampai malam, ya segitu sudah aja rizkinya. Sebaliknya ada orang yang sibuk seadanya, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah-ibadah, ya rizkinya juga sama. Bahkan dia mampu melebihkan dirinya untuk menyempatkan diri melaksanakan ibadah kepada Allah dibandingkan orang yang terlalu sibuk kepada Allah, sibuk terhadap dunia. Sehingga ketika orang sibuk terhadap dunia, maka penyakit wahan akan menyerangnya, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang ini cinta dunia namun takut dengan kematian. Karena merasa sibuk dengan dunia, waktu adzan tidak sempat untuk sholat, naudzubillah min dzalik, maka dia tidak akan siap dengan keadaan ini. Maka itu jangan sampai rizki halal yang kita miliki ini melalaikan dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tulhikum an dzikrillah. Rizki halal, ibadah kita juga lancar, kita bersyukur kepada Allah, qanaah dengan apa yang kita terima, itu adalah salah satu tenang jiwa kita, obatnya hati, obatnya jiwa. Sehingga seseorang ketika mampu menerima dan mampu memahami apa yang kita miliki hari ini adalah nikmat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu walakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhumul ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa altaqas ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadada nurdi syariatik wa thiqillahumma rabitaha wa idim buddha wa hdiya subulha wa amla binurika ladhi la yakhbu wa ashra sudura bi faydhil imani bik wa jamili tawakkuli ala wahyami afradik wa mitala syahadati fi sabilik innaka niman maula wa niman nasir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma afina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya muqallibal qulub Sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu subakum aina tasbiyatus subuh min tamamis shalah. Monggo sop niku lurus rapet, sop ikang kosong diisi rumiyin. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.